Halo, apa kabar semua pecinta sepak bola nasional Indonesia? Kali ini saya akan mengomentari dari banyaknya konten-konten kreator yang memanas-manasi atas gagalnya timnas kita untuk masuk di Piala Dunia 2026. Menurut saya ini adalah pemikiran yang sangat konyol sekali ya. Ini hanya mengedepankan emosional daripada mengedepankan nalar dan logika. Mereka sampai mengatakan Erick Thohir mundur. Ini sangat luar biasa konyol. Artinya kalau beliau mundur berarti bersiap ingin timnas kita, sepak bola kita mundur juga pada era-era jauh sebelumnya, ya, seperti masa-masa kita memperebutkan juara 2 atau juara 3 AFF, karena saya rasa untuk juara AFF saja kita tuh berat sebelum Pak Erick, ya. Di masa Pak Erick pemain-pemain kita ini kita banyak mengambil pemain-pemain naturalisasi yang berdarah Indonesia yang bermain di level-level tinggi Eropa seperti Kevin Dix, Verdong, Jaitses, ya, dan pemain berkualitas lainnya seperti Tom Haye. Mereka ini tertarik masuk ke Indonesia itu main untuk timnas kita karena melihat tokohnya Pak Erick, yang mana beliau ini tokoh yang besar yang dikenal di dunia sepak bola, ya, di level dunia di FIFA. Pak Erick ini sudah sangat dikenal ya karena pernah punya tim raksasa dunia yaitu Inter Milan. Di pengalaman beliau, track recordnya beliau ini menjadi tolak ukur pandangan mereka, dan mereka ketika didekati oleh Pak Erick Thohir pasti diterangkan visi misinya begini dan begitu, punya pandangan yang terobosan yang luar biasa, punya ambisi yang luar biasa. Program-programnya juga memikat mereka, menarik bagi mereka untuk meyakinkan mereka untuk karir masa depannya, ya, terutama bisa membangun sepak bola Indonesia. Sekalipun tidak masuk Piala Dunia, saya yakin Pak Erick tetap ingin Indonesia ini harum di nasional internasional, ya, tetap mendunia. Seperti contohnya dulu berani mendatangkan juara dunia Argentina. Ini luar biasa, kalau bukan beliau saya yakin nggak ada yang mau. Dan terobosan-terobosan beliau ini luar biasa untuk strateginya untuk menduniakan persepak bolaan Indonesia, ya. Strateginya untuk menggemakan dulu, kalau sudah dikenal, mengambil pemain itu dengan enak, ya, dengan mudah, lebih mudah untuk memikat mereka. Setelah mereka berjasa untuk membangun persepak bolaan kita, sembari grassroots, pemain-pemain lokal kita dibangun untuk menaikkan level mereka, minimal mengikuti sampai hampir selevel dengan mereka. Kalau selevel saya rasa susah, ya, masih susah, butuh waktu yang sangat lama lagi. Tapi ditambah bukti bahwa merekrut dengan otak-otak para pembangun sepak bola Belanda, ya, yang sudah banyak melanglang buana di dunia persepak bolaan, membangun sepak bola seperti Akademi Ajax, seperti Simon Tahamata, Gerard Valmenberg yang punya skill luar biasa. Kemudian itu untuk membangun generasi kita yang sebelum senior itu untuk punya skill dan mentalitas yang bagus untuk disiapkan ke senior. Kemudian Alexander Wes yang pernah menangani Yordania sampai sekarang menjadi tim yang sangat kuat di Asia,
ya, bahkan lolos untuk Piala Dunia. Dan juga putra dari Johan Cruyff, yaitu Jordi Cruyff, itu juga direkrut. Ini artinya menandakan keseriusan Pak Erick Thohir dalam membangun sepak bola kita secara berjenjang. Tapi anehnya para haters ini yang karena kecewa dan kemudian mengedepankan emosional, sehingga mereka ini melupakan nalar mereka sampai mengatakan Pak Erick Thohir mundur. Ini sangat tidak masuk akal. Justru ini akan meruntuhkan sepak bola kita yang sudah dibangun, punya blueprint yang hebat. Ketika itu nanti hilang, berarti siap untuk kehancuran timnas kita ke level yang mungkin kacau lagi, mungkin ya hanya mampu bersaing dengan Malaysia lagi. Ya karena kita tahu tanpa pemain-pemain naturalisasi kita ini, kita masih levelnya masih jauh di bawah. Bahkan dengan Filipina saja mungkin kita bisa keteteran ya, karena Filipina sudah banyak sekali pemain naturalisasi. Malaysia juga walaupun kemarin gagal, tapi saya rasa juga mereka akan berbenah, tetap menggunakan banyak pemain naturalisasi. Vietnam juga ya, kemudian Thailand juga, mereka berbenah juga menarik pemain-pemain yang punya bakat luar biasa yang bisa mereka tarik, menaturalisasi pemain-pemain yang bisa mereka tarik. Tapi mereka akan keterbatasan dari status keturunan ya. Dan kita punya keistimewaan dalam terah keturunan kita yang ada di luar negeri, khususnya di Belanda. Maka ini alasan Pak Erick Thohir menarik pelatih-pelatih dari Belanda, di mana filosofi sepak bola Belanda ini sudah banyak diserap oleh pemain-pemain keturunan kita yang ada di sana, dan akan diterapkan ke pemain-pemain muda kita, sehingga apabila nanti dikolaborasi dengan pemain-pemain yang memang sudah dibesarkan di Belanda, maka ini akan kompak. Dan ke depan harapannya pasti akan lebih meningkat lagi pemain yang akan direkrut. Generasi kedepannya juga talenta-talenta yang luar biasa, diimbangi dengan peningkatan kualitas pemain-pemain lokal kita. Tapi ini anehnya banyak yang mungkin mengabaikan ini, dan banyak yang justru karena kecewa akhirnya memprovokasi, memanas-manasi pecinta sepak bola kita yang memang banyak kecewa karena gagal, kemudian dipanasi sampai mereka kebablasan tanpa nalar sama sekali menurut saya, mengatakan Erick Thohir mundur. Artinya mereka ingin mundurnya sepak bola Indonesia ke masa yang tidak jelas ya, yang mana kita pun pemilihan ketua saja kita susah untuk nyari ketua yang kompeten ya, yang mungkin bisa dipandang oleh FIFA siapa ya. Kalaupun Ratu Tisa ya mungkin hanya kiprahnya saja, tapi tidak mungkin sekuat Pak Erick Thohir ini, nggak ada ya, belum ada. Berarti mereka nggak berpikir panjang bagaimana dampaknya ke belakangnya. Ini saya sangat sayangkan sekali. Ya seperti yang kita ketahui kemarin, dengan terus menanjaknya prestasi timnas kita, banyak konten kreator yang sangat diuntungkan, konten-konten kreator sepak bola yang bisa dapat cuan di sini besar ya. Tapi begitu sudah berhenti, gagal, nggak ada pembahasan mungkin nggak ada pembahasan yang akan menarik lagi untuk timnas, ya pasti akan menurun. Jadi pesan saya untuk masyarakat semuanya, lebih gunakan kepala dingin ya daripada hanya emosional. Katakanlah ganti pelatih Patrick, tapi tetap dari Belanda, mungkin asistennya atau siapa yang mungkin lebih kompeten, ya nggak masalah, pasti akan dibantu oleh KNVB ya untuk membangun membangun sepak bola kita lagi yang jauh lebih baik, karena staf-staf semuanya sudah mendukung ya, sudah sangat didukung dengan sistem dan staf-staf yang sudah direkrut oleh Pak Erick.
Dan ini paling penting buat kita bahwa kita harus menjadi bangsa yang pandai bersyukur dan tahu berterima kasih. Bagaimanapun kemarin kita itu terlalu berekspektasi tinggi sehingga dulu kita nggak pernah bisa bermimpi sampai round 3 itu nggak pernah bermimpi, karena saat itu kita itu hampir diambang tidak lolos. Kemudian sampai level 4 juga kita diambang tidak lolos. Dan ketika level 4 sampai mau ke menyaris lolos, kita gagal, tapi kecewanya kita terlalu berlebihan. Nah, ini menjadikan kita akhirnya orang yang hanya mengedepankan emosi, kecewa, tanpa mau berpikir panjang. Jadilah bangsa yang tahu berterima kasih, bersyukur, dan agar nikmat kita semakin ditambah, bukan mendapatkan azab yang lebih pedih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.